Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 5, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, masih ingatkah kamu apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Nah, sekarang kita akan belajar menyimak pembacaan puisi. Saat menyimak pembacaan puisi, perhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasi, intonasi, dan ekspresi pembaca puisi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata-kata. Intonasi adalah ketepatan penekanan nada kata-kata. Ekspresi adalah raut wajah saat membaca kata-kata. Saat membaca puisi, setiap kata sebaiknya diucapkan dengan perlahan agar terdengar jelas. Pembacaan puisi juga harus memperhatikan penekanan suara pada kata-kata tertentu. Selain itu, ekspresi pembaca puisi juga harus sesuai. Nah, sekarang mari kita baca teks lagu berikut. Lagu tentang air terjun. Bacalah seperti membaca puisi. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi. Melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar menjelaskan makna kata dalam puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar bagaimana cara menentukan makna kata. Kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui menggunakan kamus. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau gurumu. Dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi puisi yang kamu baca. Nah, sekarang tentukan makna kosakata di bawah ini berdasarkan lagu Air Terjun. Yang pertama, jauh, maknanya tidak dekat. Yang kedua, deru, maknanya berbunyi keras atau gemuruh seperti air deras. Yang ketiga, umpama, maknanya sama halnya dengan atau bagaikan. Yang keempat, rupanya, maknanya kelihatannya atau tampak. Yang kelima, terjun, maknanya melompat turun. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari kita tentukan makna kosakata di bawah ini juga untuk lebih meningkatkan pemahamanmu mengenai makna kosakata.
Yang pertama, desa. Maknanya, wilayah yang dihuni sejumlah keluarga. Yang kedua, pujaan. Maknanya, sesuatu yang dipuja. Yang ketiga, handai. Maknanya, teman. Yang keempat, taulan. Maknanya, teman. Yang kelima, permai. Maknanya, elok atau indah. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, masih ingatkah kamu bagaimana cara menulis puisi? Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menulis puisi. Antara lain, yang pertama, menentukan tema puisi. Yang kedua, menuliskan kata-kata indah sesuai tema. Yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut dalam beberapa baris. Coba tulis sebuah puisi. Puisi tentang komodo. Gunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Komodo. Komodo, nan besar wujudmu. Berlari kencang tanpa berbelok. Gentarkan musuh dengan cakarmu. Komodoku sayang, engkaulah hewan kebanggaan Indonesia. Warisan yang harus dilindungi, dijaga, dan dilestarikan. Ini adalah contoh ibu, tentu kalian bisa membuat dengan kalimat sendiri yang lainnya. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sekarang kita akan menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Jika dalam kesulitan, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan antara Dev dan Benny. Perhatikan dengan baik. Maaf, mengganggu. Namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambil foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, iya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan percakapan Benny dan Dev. Yang pertama, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Cara meminta tolong yang baik dengan menggunakan kalimat yang sopan. Yang kedua, siapa yang meminta tolong? Benny yang meminta tolong. Yang ketiga, mengapa orang mau menolong? Orang mau menolong untuk mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, apa ungkapan minta tolong pada teks tadi?
ungkapan minta tolong pada teks tadi adalah: bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Yang kelima, apa makna ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar? Makna ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar yaitu Benny meminta tolong kepada Deb untuk mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, mari sekarang kita belajar membuat percakapan berisi ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong kepada orang lain, ucapkan permintaan tolong dengan santun. Sebaiknya gunakan kata tolong. Tujuannya yaitu agar orang yang dimintai tolong mau membantu kita dengan senang hati. Nah, sekarang mari perhatikan percakapan ungkapan permintaan tolong berikut. Des, bolehkah aku minta tolong? Ada apa, Joyce? Aku dan teman-teman mau bermain kasti. Maukah kamu menjadi juri permainan? Baiklah, kalau begitu, bersiaplah menjadi pemenang ya. Baik, Des. Terima kasih. Ini adalah contoh dari Ibu. Tentu kalian bisa membuat ungkapan permintaan tolong yang lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan saat kegiatan bakti sosial, Benny terpisah dari pamannya. Benny menemui panitia. Benny meminta tolong kepada panitia untuk mengumumkannya. Benny menunggu paman di tenda panitia. Bantulah Benny membuat kalimat ungkapan permintaan tolong. Mari kita bantu Benny membuat kalimat ungkapan permintaan tolong. Yang pertama, Pak, saya terpisah dari pamanku. Bisakah Bapak menolongku? Yang kedua, Pak, tolong diumumkan ya, Benny menunggu paman di tenda panitia. Yang ketiga, saya tidak bisa menemukan pamanku. Bisakah Bapak menolongku? Yang keempat, permisi Pak, tolong saya untuk menemukan paman saya. Ini adalah contoh dari Ibu. Kalian bisa membuat kalimat yang lainnya. Anak-anak hebat dan cerdas sudah paham pembelajaran kita pada kali ini. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.